bagaimana bang mobilnya? Abang suka sih katanya, abang suka. Ya udah, bawa mobil itu. Bawa anak-anak kau mutar ke kota Medan bang. Bawa mereka. Mungkin mereka belum ada mobil. Bawa jalan-jalan. Bawa jalan-jalan. Abang pergilah gembira-gembira. Kemana kalian mau pergilah? Kalau nggak punya duit bilang sama aku. Udah kirim duit. Pokoknya usahakan dapat tuh mobil. Si abang nggak ngerti nih cara-cara untuk karena kan dia memang abang Bunda ini dibilang apa ya? Bun, pesan-pesan dong buat anaknya, buat aku, Bun. Bunda makasih udah datang ke Andara ya. Buat aku. Pokoknya kamu tuh buat Bunda udah jadi seorang ayah yang bertanggung jawab, ya rada-rada genit tapi sebenarnya nggak genit. Itu hanya action kamu aja. Bunda karena kamu dari pertama kamu main sinetron, kamu masih keterlugu, masih muda banget. Masih berjaka ya. Kalau nggak salah tuh bangsa. Iya, udah lama dulu sama Olga kan. Iya, terus kamu mainnya di salah satu sinetron apa gitu, kamu masih kayak dongok-dongok lah Iya, gitu. Makanya Bunda nggak nyangka kamu sekarang juga udah ngejelit sama si Olga bareng, terus nyatuin kayak rapi deh. Gitu. Ya, alhamdulillah lah, Bu. Bunda juga sehat-sehat ya. Sekarang kamu lebih dewasa. Pokoknya tetap setia. Iya dong. Punya anak pinter-pinter. Iya. Terus cari nafkah. Amin. Sampai kamu puas dan cukup. Kalau sudah cukup segala-galanya, sudah cukup segala-galanya karena semua adalah ujian, kamu juga tidak boleh terlalu serakah. Amin ya Allah. Kalau masa udah cukup untuk masa tua, udah cukup untuk sampai berapa punya anak, pas udah merasa capek, istirahat dulu. Siapkan diri, jadi biar bertahan itu. Jadi bertahan itu jangan langsung cepat withdraw atau cepat tua, karena itu juga istirahat misalnya agak maksudnya agak beberapa diseleksi lagi untuk menyehatkan diri gitu. Jadi jangan terlalu capek karena udah terbukti salah satu itu kan Olga anak Ya Bunda juga ya, sehat-sehat ya. makanya Bunda kan orangnya kadang-kadang ya gitu santai-santai. Tapi aku tetap anakmu ya. Tetap anak kayak makanya anak-anak Bunda jangan pernah meminta atau mengharap kita berbuat baik orang yang berbalas. Percaya Tuhan itu akan mendengar doa kita. Kita berbuat baik seikhlas-ikhlasnya. Amin ya Allah. Jangan pernah membangkit, jangan pernah. Tuhan gak akan pernah lupa janjinya. Tuhan gak akan pernah lupa ucapannya. Manusia luput, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan Maha Kuasa, Maha mengingat. Jadi biarkanlah apa yang kita perbuat itu bagikan air yang mengalir. Lakukan yang terbaik. Orang bilang, Bunda kamu baru ini. Biarin aja, emang udah rezekinya. Rezeki nggak terbagi. Jangan rakus dengan duit, jangan rakus dengan duit. Duit nggak dibawa mati. Pokoknya kita semua hidup Bunda Korla. Hidup Korla. Hidup Bunda Korla. Katanya Sultan, ngapain nenek pansos sama nenek-nenek? Aku doakan semoga kau bukan bagian dari perempuan-perempuan yang dipelihara oleh neraka jahanam. Ya, perempuan yang digantung rambutnya, dikeluarkan leher, lidah sampai sekaki, dicolok pantatnya sampai ke mulut. Nih, perempuan-perempuan yang nggak bisa menahan lisannya. Kenapa di neraka itu lebih banyak perempuan? Bukan karena nggak ibadah, bukan karena nggak pakai hijab, karena mulutnya. Nih, mulut tuh, mulut. Karena mulut lah itu. Surat terbuka untuk orang-orang yang nanyain gue tentang Igun, Maharani, dan Nikita Mirzani. Tapi untuk Nikita Mirzani, gue nggak ada masalah sama dia, tapi dia ngata-ngatain gue karena dia tukang nimbrung. Kita dulu ya, lagi ngoceh-ngoceh. Dia tukang nimbrung, dia nimbrung pas masalah sama gue. Dia telepon si Ayu tuh, ya kan? Terus ngomongin di sosmed. Gue bisa aja bales dia. Kalau gue kayak dia, gue tinggal telepon tuh si Maharani. Emang bener apa segala macem. Tapi gue mah gak kayak dia. Karena di mata gue, Nikita Mirzani itu bukan aset, tapi Nikita Mirzani itu adalah keset di mata gue. Jadi orang nggak usah bahas-bahas dan nenek tentang gue. Kalau nggak percaya, gue waktu itu si kakaknya tuh, si Kak Fitri itu kena kan teleponan sama gue. Gue tanya sama si Kak Fitri, Kak, menurut kakak si Nikmek salah nggak tuh nimbrung urusan gue, cerita hidup gue? Kakaknya aja bilang salah aja nimbrung. Kayak mana itu? Emang tukang nimbrung? Gue tanya. Halo rakyat Indonesia, Bunda Korla datang dari Jerman akan tampil di AWW Super Club Night Club kita di Gatsu, Jakarta tanggal 21 Januari akan tampil di W Super Club Gatsu, Jakarta. Benar nggak Bunda Korla? Benar. Dan sudah aku sukses di
rencananya kita akan bawa dia ke 52 outlet dari HW Group Drive Club di seluruh Indonesia, dan terakhir kita akan mencoba apakah benar-benar dia seksi di renang di Atlas Beach Club. Saya mau pakai dia pakai bikini, aduh dengan aspek gue. Bener nggak? Bener, kita coba. Atlas Beach Club the best club sekarang, beach club di Indonesia, di South Asia, dan juga sudah ada Drive Club dan juga namanya W Super Club. Oke? Sampai ketemu tanggal 21 di W Super Club Gatsu Jakarta, Bunda Korla, Hotman Paris, dan Andrew. Nyet, gimana itu Bunda Korla masuk TV, stasiun TV, katanya transgender nggak boleh masuk TV, Hah? Coba hebatnya lu. Apa gimana gitu? Laporin sono stasiun TV yang masukin Bunda Korla, mampu nggak lu? Korla itu LGBT tidak boleh masuk TV. Itu sudah peraturan. Tuh ya, dari kemarin kemana aja udah mami bilang Korla itu laki-laki, nggak percaya kan? Nah sekarang semuanya sudah terbongkar oleh si Niki. Kemana aja selama ini? Mami bilang nama aslinya Indra, nggak percaya. Indra dipanggil Indri sama teman-temannya, pada nggak percaya. Sekarang udah pada heboh. Oh iya ya bener ya kata Mami Isa. Terus katanya LGBT nggak bisa masuk TV. Emang nggak boleh ya. Nah kok Isa Zega bisa? Isa Zega itu perempuan, beda. Isa Zega itu perempuan, jadi Isa Zega itu bisa masuk TV karena perempuan ya. Kalau si Korla itu laki-laki gitu loh. Komen-komennya aneh deh. Mention Mami Isa Zega perempuan ya, perempuan. Tante girang mami-mami yang suka berondong. Ternyata ya kamu yang laki-laki yang sebenarnya, kata Korla, bukan Bunda Korla. Bunda Korla itu perempuan sejati. Makanya jangan. Kalau 300.000 itu nggak dibarter sama. Astagfirullah, Masya Allah, tabarakallah Kak Niki. Baru kemarin keluar dari penjara nangis-nangis, kita juga masih ibarat ngomong itu kayak bibir belum kering gitu ya ngelihatnya gitu. Kok sekarang sudah cari-cari masalah lagi ya, heran banget aku. Orang-orang kalau berpikir, manusia berpikir itu pasti akan mikir gitu, apa kesalahan saya kemarin gitu. Dan saya berusaha tidak akan mengulangi lagi. Itu artinya manusia yang mikir gitu loh. Lagian toh Bunda Korla mau konser 300.000 pun nih Kak Niki, Bunda Korla itu sekarang bukan orang biasa, orang yang luar biasa, menginspirasi. Nih seandainya pun Kak Niki bikin konser 300.000 terus bareng dengan Bunda Korla 300.000, saya yakin orang-orang akan lebih memilih Bunda Korla walaupun dengan harga 300.000. Stop julid. Barang siapa yang suka membuka aib orang, berarti aibnya sudah ditransfer yang dia buka. Jadi yang punya aib nggak punya dosa, oke? Saya sebetulnya kagum dengan Nikita Mirzani. Walaupun mulutnya judes, tapi dia banyak membantu orang-orang susah. Seketika dia bilang Korla itu laki-laki, sakit hati saya. Korla itu perempuan. Guys, sebenarnya gampang tahu cara mengetahui kalau orang itu trans atau bukan. Cek pas dia nyanyi. Jadi dulu waktu Lu Cinta Luna awal-awal baru meletek ya, dulu pernah dibahas sama Anji Drive. Dia ngomong cara ngeceknya itu dari suaranya pas lagi nyanyi. Karena kan nada laki-laki sama perempuan itu beda. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalnya dia itu trans atau bukan. Yang penting kan menghibur. Menurut aku tuh yang jadi masalah ketika orang-orang bercentang biru itu mulai nempel di keviralan orang lain. Kayak harus banget gitu dibikin huru-hara. Lucu banget loh Nikita Mirzani. Kayaknya Mbak Nikita nih habis selesai urusan di Serang jadi makin lucu ya. Itu ngapain sih dia pakai pengaduan ke kedutaan Jerman. Kedutaan Jerman tuh nggak ngurusin yang kayak beginian. Seandainya pun ya misalnya si Bunda Korla ini punya urusan pajak di negara Jerman sana, itu bukan ranahnya kita.
kita juga buat ngurusin kayak begituan. Kamu tuh kalau punya masalah sama orang jangan suka ngebelit-belit begitu deh. Aduh, kalau mau bantuin bayarin. Ini lucu banget beneran. Aduh, itu yang pertama ya. Seandainya pun misalnya ternyata Bunda Korla tuh berhutang pajak di Jerman sana ya itu urusannya dia lah sama pemerintah Jerman di sana. Kita kan nggak tahu juga udah sampai di mana kasusnya. Terus kalau misalnya ternyata Bunda Korla itu datang ke Indonesia berpenghasilan gitu ya, di sini mendapatkan penghasilan atas kedatangannya, ya nggak apa-apa juga, itu rezeki dia. Masalah pajaknya nanti dia laporin bersamaan dengan kewajiban pajak dia, misalnya di Jerman sana bisa juga, karena setahu saya ada ini ya namanya kebijakan, bukan kebijakan ya, kayak ada peraturan untuk dual. Jadi kayak misalnya kita udah lapor di sini diakui di Jerman, begitu juga sebaliknya. Setahu aku sih begitu. Jadi nggak usah deh ngurusin pajak-pajak orang, ngapain sih? Aduh, ibu orang lucu loh Bunda Korla itu, aku sih nikmati ya. Aduh, Mbak Nikita, lucu deh kamu ya. Kemarin marah karena Bunda Korla itu ini MS Glow ya, skincare. Terus sekarang ini pajak. Besok apa lagi? Nggak apa-apa dong, terserah Bunda Korla. Dia mau mengendorse apapun itu. Saya malah karena Bunda Korla itu mengendorse MS Glow, saya mau coba juga sih. Gimana sih itu skincare-nya kayaknya bagus deh ya. Apalagi yang punya tuh anak bangsa ya, jadi kayaknya kita harus mendukung juga. Biar panas sekalian kita Mirzani, aduh namanya aja gue salah. Aduh, tobat. Choose part 2 ya, tadi nyampe di R. Kenapa R ya, kita tahulah dia ada ribut-ribut sama Bunda ya kan. Nah, cuma kok saya tidak melihat ada kedekatan antara R ini dengan NM ya. Jadi ya kita tahulah karakter NM kan juga agak songong-songong dikit ya, dia pasti juga kan nyari orang-orang yang dianggap selevel sama dia. Terus kita ke S. S ini baik ya sama Bunda ya. Ingat ya waktu Bunda diusir dari kontrakan, dia menawarkan apartemennya, bahkan dia menggaransi kalau Bunda pulang ke Jerman dari Indonesia gak bakalan tidur di bawah pohon. Look nice ya, tapi entah kenapa kok saya tangkap itu kayak suatu penghinaan ya. Itu saya loh ya, itu saya. Kita tetap positif thinking ya. Kesini setelah si NM bikin keributan sama Bunda, dia live lagi dan kayaknya sih dia sudah deket lah ya, sudah ada berhubungan lah dengan NM, karena di situ dia mention bahwa dia ngasih uang ke Bunda dan uang saku dan membelikan tiket. Ya, di sini kok saya menangkap message seolah-olah dia tuh ngomong, hey anak-anaknya Bunda Korla, gue yang bayarin Bunda lu ke Indonesia, bukan Ivan ataupun MS Glow. Siapa lagi kalau bukan pesanan itu? Kenapa saya bilang itu pesanan? Ya kalau dia niat mau ngomong, Bunda itu ke Turki dulu loh. Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Ya, seperti itu. Jadi ya mungkin rayuannya NM mau terhadap S ini ya, saya nggak tahu, atau ya ada kedekatan level itu mungkin juga possible. Kenapa? Ya kan Bunda kita kan siapa sih dia ya? Seperti itulah. Nah kebetulan hari ini saya nonton di YouTube, saya melihat nggak sengaja ada teman-teman Bunda Korla di YouTube ya, mereka tuh pada ngerumpi tentang siapa sih yang ngomongin masa lalu Bunda Korla ke NM. Nah, salah satu temannya Bunda itu mention clearly name, bukan inisial lagi, nama, yaitu S. Nah dia ngerasa bahwa S, dia pernah punya pengalaman lah sama S ini, bahwa S ini memang kelihatannya baik ya, tapi katanya ya dia punya pengalaman buruk lah sama si S ini. Nah ini juga saya kok terlihat juga kayaknya si S ini juga main dua kaki. Bahaya orang-orang yang main dua kaki ini ya. Hati-hati kalau kamu punya teman yang kayaknya mau objektif tapi sebenarnya dia main dua kaki, dia mau melihat mana yang menguntungkan dari dia, baru dia siapa yang dia harus bela ya. Nah entah kenapa
ya, entah kenapa kok saya juga melihat ada keterlibatan artis lokal yang mendekatkan antara NM dengan S. Siapa? Lihat aja di live-nya NM. Mulai. Soalnya lagi sepi, lagi gak ada job. Jadi terpaksa hura-hura untuk Bunda Korla, gue bisik-bisik ya, gue kasih tahu. Jangan, nggak usah digubris. Untuk Ivan Gunawan juga nggak usah digubris. Kenapa? Karena artis-artis lain juga nggak pernah ngegubris dia, nggak guna. Terkadang kalau lucunya aku lihat artis-artis ini ya, bukan netizen biasa aja yang kayak gila pansos ataupun gimana, tapi artis juga pansos banget gitu loh. Apalagi kalau misalkan ada yang lagi viral, nemplok ya kan tuh, kayak seperti Bunda Korla yang sekarang. Bunda Korla itu kan, lihatlah, dia sekali live aja penonton dia itu membludak banget, ya kan? Dia viral loh, viral sampai seluruh dunia, ya kan? Viral banget, ya kan? Tuh, jadi kayak artis-artis juga kayak nemplok gitu kan, nontonin live-nya. Berawal dari satu artis dulu, kayak memberi tantangan, sawer kasih 100 juta. Artis lain yang lagi nonton di live-nya, panas dong, panas, pingin namanya diangkat-angkat juga kan? Jadi kasih lagi tantangan, sawer lagi, kasih duit lagi, sawer ratusan juta, ya kan? Angkanya semua ratusan juta, nggak ada yang di bawah 100 juta. Udah, nah setelah itu kan udah disawer, ya namanya kita dikasih rezeki pasti terima lah, itu Bunda Korla, ya kan? Nah habis itu kayak minta diperhatiin, habis itu juga kayak merasa duitnya itu udah diberi, ya harus kayak diutamakan lah gitu kan, berupa WhatsApp juga harus dibalas, bla 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 bla, dibalas panjang lebar gitu kan. Rupanya Bunda Korla itu cuma read aja atau gimana, ya kan, tuh langsung berkoar artis yang lain gitu kan, merasa marah, merasa tidak ikhlas. Itu namanya uang yang udah diberikan rupanya nggak sesuai realita, pinginnya itu udah memberi, namanya itu diangkat-angkat berkali-kali. Ampun deh. Habis itu pulang Bunda Korla di sini, ya kan, tuh rupanya lebih dekat sama Maharani dan Ivan Gunawan, ya kan, tuh langsung deh heboh para artis, ya kan, tuh langsung kayak auto kayak mau menjatuhkan Bunda Korla, mengata-ngatain Bunda Korla. Kan kasihan ya, itu Bunda Korla kan nggak meminta saweran dari kalian, ya kan, para artis, ya kan, kalian sendiri yang mau memberikan untuk Bunda Korla. Sekarang diungkit-ungkit, kan lucu, ya kan, tuh itulah artis-artis zaman now. Bunda Korla tengah menjadi sorotan setelah kembali ke Indonesia. Tidak lama setelah tiba di Indonesia, wanita 47 tahun ini langsung bertemu dengan pasangan selebriti yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kedatangan Bunda Korla pun disambut Raffi dan Nagita di kediamannya di Andara kawasan Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Raffi dan sang istri Nagita dengan royal menawarkan sejumlah barang mewah miliknya untuk diberikan ke Bunda Korla. Tidak tanggung-tanggung, Raffi bahkan hendak memberikan 1 jam tangan mewah miliknya untuk Bunda Korla. "Bunda suka pakai jam nggak?" ungkap Raffi. Namun, hal itu langsung ditolak oleh Bunda Korla yang mengaku tak suka memakai jam tangan. Mendengar itu, Raffi pun terheran-heran hingga mengurungkan niatnya untuk memberi jam tangan kesayangannya. "Gak usah," jawab Bunda. "Masa nggak mau sih?" tanya Raffi keheranan. Bunda Korla pun hanya menerima pemberian tas dan kacamata branded dari Nagita Slavina. Nampak Bunda Korla mendapat tas merek Christian Dior senilai puluhan juta rupiah. Sementara Raffi masih kekeh berusaha memberikan jam tangan untuk Bunda Korla. Namun, ia menolak dan mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan barang mewah tersebut. "Sudah cukup, Bunda nggak gila harta," ungkap Bunda Korla. Sikap Bunda Korla itu membuat netizen turut salut dan takjub pada sosok Bunda Korla yang tidak memanfaatkan keadaan. "Bunda benar-benar deh sesuai porsinya aja," kata netizen. Sebelumnya, saat datang ke Indonesia, Bunda Korla bertemu dan berpesan kepada Raffi Ahmad. Bunda Korla datang ke Indonesia setelah bertahun-tahun tinggal di Jerman. "Bun, pesan-pesan dong buat aku," ujar Raffi Ahmad. Pokoknya, Raffi Ahmad itu buat Bunda udah jadi seorang ayah yang bertanggung jawab, rada-rada genit,
Tapi sebenarnya nggak genit, itu aksen kamu aja, ujar Bunda Korla. Bunda Korla juga mengingatkan supaya Raffi Ahmad tak terlalu mengejar materi. Pokoknya tetap setia, punya anak, pinter-pinter, cari nafkah, sampai kamu puas dan cukup, ucap Bunda Korla. Kalau sudah cukup segala-galanya karena semua adalah ujian, kamu juga tidak boleh terlalu serakah, sambungnya. Tidak lupa Bunda Korla juga berpesan supaya Raffi Ahmad menjaga kesehatan. Kalau merasa sudah cukup untuk masa tua, udah cukup untuk sampai punya anak cucu, merasa capek, istirahat dulu, ujarnya. Kalau butuh juga istirahat, misalnya agak beberapa diseleksi lagi untuk menyehatkan diri. Jadi, jangan terlalu capek, karena sudah terbukti salah satu Olga anak Bunda, ungkapnya. Di lain sisi, saat ini perseteruan Nikita Mirzani dan Bunda Korla masih menjadi sorotan netizen. Apalagi Nikita Mirzani tidak ragu-ragu untuk belak-belakan bongkar jati diri selebgram bernama lengkap Cynthia Korla Priscilia itu. Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Jumat 20 Januari, Nikita Mirzani tak mau menyebut Bunda untuk Bunda Korla. Pasalnya, ia menegaskan bahwa Bunda Korla adalah seorang laki-laki alias transgender. Bukan Bunda, dia laki-laki. Gak boleh tahu sebetulnya, beritain soal bencong atau waria. Sekarang terserahkan, tapi dia mau ngakuin gak? Ungkap Nikita Mirzani. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani juga menjelaskan alasan Bunda Korla yang pernah mengadopsi seorang anak. Ia menegaskan bahwa memang Bunda Korla memang tidak memiliki rahim untuk melahirkan, karena ia bukanlah seorang perempuan sebelumnya. Bukan itu, adopsi anak dari temannya perempuan. Bagaimana dia ngelahirin, orang rahim aja nggak punya. Dia bukan mandul, ia tapi tidak punya rahim, ujarnya. Selain itu, Nikita Mirzani juga menjelaskan kenapa ia begitu kesal pada sosok Bunda Korla. Ia pun mengiyakan bahwa kini Bunda Korla alami star syndrome karena kepopuleran yang ia raih saat ini. Kenapa gua kesal? Karena ternyata apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai sama apa yang dia lakukan. Sebelum seperti sekarang, makin lama kan sifat orang makin terlihat loh. Tapi gimana ya, kan orang Indonesia kalau dikasih yang jujur susah untuk menerima, tapi lambat laun bakal kebuka sendiri, paparnya. Iya, karena kan dia waktu di Jerman kan susah, gak punya tempat tinggal. Tinggalnya di penampungan, tempat tinggalnya mungkin segede mobil gue ini deh, tukasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?